Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini sesuai judulnya masih seputar melahirkan. Aku akan kasih tahu 8 cara biar cepat ngelahirin. Ini versi aku karena apa yang aku lakukan. Sebelum ke videonya, kalau kalian baru mampir ke channel YouTube aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram aku di ara.tmr. Like video ini dan tonton terus videonya sampai habis. Oke, kalau misalkan kalian seorang ibu yang lagi nunggu kelahiran anaknya, ini pasti kayak kalian tuh pasti bakal cari-cari gimana caranya, apa informasi yang bisa bikin kalian tuh lahiran gampang dan normal. Sama aku pun kayak gitu. Jadi di video ini aku akan bukan bercerita lebih kayak apa aja sih, aku mau kasih tahu kalian apa aja sih yang aku lakukan waktu aku mau menjelang kelahiran supaya kontraksi pembukaannya tuh gampang gitu, terus lahirnya lancar gitu kan, lahirnya normal. Ini versi aku ya. Kalau misalnya kalian udah nonton di video aku yang sebelumnya, aku di situ bercerita gimana pengalaman aku melahirkan normal dengan gampang dan cepet banget itu waktunya. Kalian bisa tonton video aku di sini. Tinggal kalian klik aja. Oke, 8 cara gimana kalian melahirkan dengan normal, mudah gitu ya. Ini udah aku rangkum ada 8. Yang pertama itu udah pasti doa ya. Karena kalau misalnya tanpa doa tuh kayak udah deh kayak pondasinya tuh benar-benar doa. Kalian harus benar-benar banyak berdoa, minta sama Allah gimana caranya bisa melahirkan dengan normal, gampang, mudah dan yang lain-lain sesuai apa yang kalian inginkan pastinya. Dan yang kedua itu banyak jalan. Banyak jalan ini benar-benar aku lakukan benar-benar dari baiknya sih banyak jalan di usia kandungan mendekati 39 week ya. Cuman kalau memang aku itu tipenya itu memang suka jalan-jalan, termasuk jalan ke mall ya. Jalan ke mall itu udah kayak paling sering banget sih. Setiap suami aku libur, aku tuh pasti ajak dia ke mall gitu untuk jalan. Karena kan enak banget ya di mall tuh, kayak gak berasa gitu kan, udah mah ber-AC, terus enak sambil cuci mata gitu kan, jadi nggak berasa jalannya, nggak berasa capeknya. Terus kalau aku juga kan masih kerja, selama hamil tuh kerja, dan aku tuh punya kerjaan yang benar-benar mengharuskan aku jalan juga. Jadi kalian tuh harus benar-benar banyak jalan banget. Kalau misalnya aku kan tipenya memang gitu sih, kayak ya udah gatel gitu, pengennya banyak jalan aja gitu kan. Kalau memang kalian pengen nggak berasa gitu jalannya, ya udah kalian bisa jalan di taman gitu kan sambil refreshing atau segala macem. Karena kan kalau sekarang jalan-jalan di mall itu kayak lagi pandemi corona kayak gini kan, ya nggak mungkin juga ya kalian jalan-jalan di mall. Ya udah kalian bisa jalan-jalan di taman atau di muter-muter komplek mungkin. Jelas aku benar-benar banyak jalan banget sih waktu hamil. Kayak aku tuh usia 39 week aja aku masih belanja untuk toko aku loh. Memang sakit di bagian, aku kan memang hamil tuh merasakan sakit di bagian bawah vagina, memang sakit. Cuman kayak ya udah nggak usah dirasain. Ingatnya tuh ya ampun, aku melakukan ini supaya aku lahir normal, gampang, lancar. Intinya ya udah jalanin, usaha, jangan banyak ngeluh. Ya kalau misalnya banyak ngeluh juga kan itu kayak bikin ke diri kitanya tuh males ya. Next, yang ketiga ya. Yang ketiga itu naik turun tangga. Naik turun tangga ini sebenarnya aku baru lakukan saat aku udah kayak hamin 2 lahiran mungkin ya. Waktu itu kan aku pengen lahiran cepet gitu kan, terus suami aku nyuruh aku untuk naik turun tangga. Kebetulan di rumah aku ada tangga, ya udah aku naik turun tangga. Itu pun sebenarnya nggak terlalu banyak aku naik turunnya. Yang banyak itu karena waktu itu belum ada pandemi corona, aku jalan-jalan ke mall, dan di mall itu kan ada eskalatornya itu benar-benar aku tapakin si anak tangganya satu-satu. Ya udah aku naik turun tangga di mall tuh bener-bener berisik. Naik turun tangga di mall tuh bener-bener aku tapakin si anak tangga satu-satu. Ya udah, memang sakit, balik lagi memang sakit, memang capek, tapi ingat lagi untuk melahirkan supaya mudah. Naik turun tangganya tuh harus hati-hati ya, bener-bener pegangan yang kuat. Kalau misalnya ada suami ya udah pegangan suaminya gitu, pokoknya harus hati-hati banget. Next, yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kalian kalau ada jimbol di rumah atau kalau temennya punya jimbol, boleh pinjem kayak aku. Kalian bisa duduk di atas jimbol. Karena saat udah ngerasain kontraksi, itu tuh benar-benar mempermudah banget. Kayak duduk di atas
saat kontraksi itu udah datang, kalian duduk di atas jembol itu benar-benar ngebantu banget si dede bayinya juga kan biar cepet turun gitu ya. Dan yang aku rasain duduk di atas jembol itu benar-benar bikin aku relax. Saat mulus datang, si kontrasi datang, aku jot-jotan gitu di atas jembol tuh benar-benar mengurangi rasa sakit lah. Pokoknya bikin relax banget duduk di atas jembol. Dan apa ya, aku tuh pakai si jembol itu bener-bener sampai aku pembukaan 9. Aku duduk terus di atas jembol. Dan waktu aku tahu aku pembukaan 1, aku bener-bener kayak aku nggak duduk di atas jembol saat aku ke kamar mandi doang, mungkin saat aku tidur. Selebihnya aku bener-bener duduk di atas jembol. Itu bener-bener ngebantu banget sih. Dari pembukaan 1 ke yang lain-lain tuh cepet banget. Aku nggak tahu itu pengaruh aku duduk di atas jembol atau apa, tapi bener-bener bikin nyaman dan relax dan enak deh. Dan ini yang kelima. Yang kelima, minum minyak kelapa. Kalau kalian ada minyak kelapa di rumah, yang mungkin ada yang udah nyiapin, diminum aja. Aku sih sebenarnya minumnya pas H-1 apa H-2, ya H-2 kali ya. H-2 lahiran aku minum minyak kelapa. Saat aku udah ngerasain kontraksi itu tuh kayak, aku nggak tahu ini ngaruh atau enggak, tapi di aku ngaruh banget. Minum minyak kelapa tuh bener-bener bikin kontraksi aku cepet banget gitu. Dan ya udah, jadi kayak aku nggak tahu itu berpengaruh apa enggak, karena di video aku sebelumnya tuh ada juga yang komen kan minyak kelapa itu salurannya tuh beda sama jalan kelahiran atau yang lain-lain, tapi menurut aku itu ngebantu aku buat melahirkan dengan gampang. Dan banyak banget yang nge-DM aku beli minyak kelapa di mana. Itu tuh aku bener-bener dikasih sama teman aku, dan teman aku pun dia dibikinin sama neneknya, bener-bener bikin sendiri. Kalau kalian ada niat untuk bikin, itu tuh banyak banget sih video cara bikin minyak kelapa di YouTube kayak apa. Ya lumayan sedikit ribet, cuman kalau misalnya kalian memang malas nyari juga di luar sana, ya udah bikin aja. Balik lagi, ini kan demi kelahiran yang mudah. Next yang selanjutnya aku tontonin video lahiran, video melahirkan, orang melahirkan gitu, waterbirth dan yang lain-lain, homebirth, pokoknya menonton video melahirkan. Sebenarnya aku tuh nonton video melahirkan itu dari usia kandungan aku 7 bulan kali ya, karena tuh aku tuh kepo gitu gimana sih melahirkan itu. Iya memang takut sih, cuman aku senang karena aku tuh sambil belajar gitu cara mengejan yang baik mungkin, cara begitu ya melahirkan tuh, proses melahirkan tuh seperti itu ya, minimal aku tahu bayangannya, jadi aku bisa menerapkan di diri aku gitu. Meskipun memang kejadian melahirkan di masing-masing ibu berbeda-beda ya, cuman aku kayak seneng aja sih ngeliat video lahiran tuh, kayak aku membayangkan diri aku di dia gitu. Kayak oh iya, melahirkan itu kayak gini, harus kayak gini, minimal tau lah prosesnya tuh seperti apa gitu. Jadi nggak buta amat tentang melahirkan gitu. Aku sih tipikal orang yang nggak jijian, yang nggak takut darah, jadi aku kuat nonton gituan. Tapi kalau misalnya kalian nggak kuat darah atau segala macem, ya udahlah, usah ditonton gitu kan. Ya tapi menurut aku sih tonton aja supaya kalian tuh nggak buta banget lah tentang melahirkan. Yang selanjutnya ini yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah yang ke-7 ya? Yang ke-7 itu ini harus bekerja sama suami, sering-sering nengokin dedeknya, si ayahnya sering nengokin dedeknya. Kalian tau lah pasti ya. Di usia 38 minggu ke atas itu sering-sering ditengokin si dedeknya sama ayahnya ya. Karena aku pun tahu itu dari beberapa teman aku, dan aku nonton video di YouTube pun ada yang menyarankan seperti itu, jadi ya sudah aku lakukan saja gitu. Ya yang penting adalah gitu kan, ada nengokinnya gitu kan. Pokoknya sering-sering ditengokin sama bapaknya. Yang terakhir aku lakukan yang ke-8 ya berarti ya. Yang ke-8 itu pegang, mohon maaf, puting payudara ya. Boleh sendiri, boleh dibantu sama suami. Pokoknya dipencetin beberapa bagian putingnya. Nah itu juga bisa menginduksi secara alami, karena itu kayak bener-bener cepet banget sih induksi aku tuh, mulus aku tuh cepet, bukan mulus ya, kontraksi aku tuh cepet datang gitu loh. Kayak aku melakukan hal itu gitu, itu ngebantu aku banget gitu. Kayak ya aku nggak tahu lagi itu ngaruh apa enggak, yang jelas itu bener-bener ngaruh di aku. Udah sih itu aja yang aku lakukan. Kalau misalnya itu kalau kata orang tua dulu tuh, kata mama aku juga, banyak kepel jongkok dan yang lain-lain itu benar-benar
ngaruh gitu. Bener-bener apapun usahanya, kayak ngepel jongkok, terus jalan naik turun tangga, itu bener-bener kalian lakukan. Jangan ya udah pasrah aja, mau lahiran ya udah gitu kan. Memang males, tapi itu balik lagi kita harus ingat untuk memperlancar kelahiran kita. Udah sih segitu aja yang aku lakukan. Kalau misalnya kalian masih penasaran, kalian bisa cari informasi-informasi lagi dari yang lain gitu kan. Mungkin bisa dirangkum sama kalian cara-caranya. Tapi kalau misalnya yang aku lakukan memang hanya segitu aja. Pokoknya buat kalian yang menunggu kelahiran, aku doain supaya kalian tuh melahirkannya gampang, lancar, sehat gitu ya, ibu dan anaknya. Pokoknya kalian semangat terus, jangan, memang takut sih, memang aku pun ngebayangin melahirkan itu benar-benar aduh, gini ya melahirkan, aku harus melewati itu gitu kan. Iya, tapi kalian harus pinter-pinter mengenyampingkan rasa takut itu supaya kalian tuh nggak stres gitu, supaya nantinya nggak, kasihan juga kan ke diri bayi kalau kalian sampai stres gitu. Karena ada beberapa yang stres akhirnya harus sesar dan lain-lain karena darahnya tinggi ya, kalau aku nggak salah. Karena memang bahaya banget kalau misalnya kalian stres. Kalian pokoknya harus bahagia menjelang kelahiran, karena percaya deh, melahirkan itu kalau kalian benar-benar positif itu tuh kayak ya udah, melahirkan tuh gampang kok. Kalian harus sugesti diri kalian, oh melahirkan tuh gampang kok, pasti itu bakal aku bisa lewatin gitu, kayak gitu gitulah. Sering di pikiran kita tuh harus benar-benar lebih mikir positif terus. Oke, ya udah segitu doang videonya. Semoga kalian suka sama videonya, semoga bermanfaat videonya. Kalian boleh share ke seluruh media sosial yang kalian punya kalau video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian boleh tanyain lebih jelas, boleh DM aku via Instagram atau boleh komen di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.